apa ya, masih sama gitu dampaknya. Nah, ini unik juga nih, fakta yang unik nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke Oke, wah, thank you so much, Ko Vincent. Ini beliau ada kasih kadar gula kentang goreng dan kadar gula Coca-Cola. Wow, Coca-Cola itu 20 kali lipat ya dari kadar gulanya si kentang goreng. Oke, nah ini intermittent fasting. Nah, intermittent fasting ini, Bapak Ibu teman-teman, ini diet yang aku tekuni sebenarnya udah lama, tapi sempat aku stop dan kembali ke pola makan yang buruk. Tapi kemudian I decide untuk balik lagi dan akhirnya turun 12 kilo. Ya, jadi untuk di sini tuh aku mau share intermittent fasting itu bukan tentang puasa-puasa yang melapar-laparkan tubuh atau puasa yang tidak boleh makan makanan tertentu atau tidak boleh makan lebih dari satu kali atau berbagai macam imajinasi diet lainnya gitu ya. Intermittent fasting yang mau aku propose di sini adalah intermittent fasting yang sehat, di mana kita tuh harus balance, harus mengutamakan moderation is key. Jadi aku itu dalam dietku pernah mencoba untuk mengeliminasi produk. Contohnya, dulu saat SMA, saking aku cintanya sama coklat ya, aku tuh ngabisin bisa beng-beng 20 pouch, 20 bungkus beng-beng dalam satu hari, sekali makan. Itu benar-benar segila itu sama coklat. Sampai satu hari aku itu merasa, kayaknya aku harus cut off nih coklat. Aku berhenti makan gula itu selama 1 minggu, dan setelah 1 minggu ternyata nggak kuat. Setelah nggak kuat, akhirnya balik lagi ke habit yang lama, bahkan jadi tidak bisa terkendali nafsu makannya. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir, aku harus stop makan nasi, aku harus stop makan gorengan, aku harus stop completely, totally stop makan gula, wah, hati-hati. Itu bisa berbahaya. Tidak berbahaya untuk kesehatan, tapi berbahaya buat psikis kita, jiwa kita gitu. Karena kita akan selalu mencari hal yang kita larang gitu. Karena larangan adalah perintah sebenarnya. Jadi kalau kita mengeliminasi gitu, kita malah menyiksa diri, maka malah kira-kira jadi binge eating. Jadi tidak terkontrol, bahkan jauh lebih parah dari sebelumnya. Gitu. Nah, intermittent fasting ini adalah konsepnya, kalau aku pribadi, dengan menggunakan jendela makan. Jendela makan di sini maksudnya adalah ada jendela makan atau jam kurun waktu yang bisa kalian tentukan untuk oke, jam ini aku bebas makan, dan juga ada kurun waktu tertentu yang kalian itu tidak boleh makan sama sekali, ya, nggak boleh makan sama sekali. Jam-jamnya berapa aja sih? Sebenarnya aku menyarankan fleksibel aja, terserah. Kalau memang sanggupnya aku cuma bisa 12 jam nih, jadi mulai makan pagi itu sarapan jam 8 pagi, selesainya terakhir makan jam 8 malam. Sisanya nggak boleh ngemil, nggak boleh masukin makanan apapun, even permen tidak boleh. Itu boleh. Kemudian kalau mau 8 jam, oke, aku start makan di jam eh, berapa nih? Jam 12 siang misalkan. Aku start lunch. Terakhir makan jam 8 malam. Itu juga boleh. Terserah. Mau makannya 6,5 jam dan berapa setengah jam, terserah. Yang penting komitmen bisa diikuti. Gitu ya. Dan juga yang tidak membuat lapar. Kalau orang lain buka puasa, jendela makannya itu di jam 2 siang paling pertama. Tapi kita nggak kuat. Kita jam 10 nih perut udah sakit banget. Jangan dipaksa gitu ya. Jangan dipaksa. Jam 10 udah siap, opa udah merasa sakit banget. I feel like I'm dying nih. I really want to eat at 10 p.m. apa at 10 a.m. Just go for it. Jangan ikutin metode orang lain gitu. Apa aja makan yang bisa dimakan? Nah, nanti kita akan bahas. Tapi kalau aku lebih ke arah semua boleh dimakan. Tapi ingat moderation is key. Perhatikan komposisi. Jangan terlalu banyak karbohidrat. Perhatikan serat dan protein. Intinya kalau diriku itu. Nah, ini dia inti dari intermittent fasting adalah si ketosis dan juga autophagy. Ya, kalau ketosis ini, kita ini melatih sistem tubuh kita untuk pintar.
Kita mau melatih insulin kita supaya pintar. Dengan kita kasih batasan waktu tertentu di mana kita boleh makan, tubuh kita tuh jadi terbiasa. Oke, aku hanya memproduksi insulin di jam-jam tersebut nih. Aku nggak akan memproduksi insulin di jam-jam lain. Ini jadi lebih terkontrol. Dan ini akan memungkinkan terjadi ketosis. Yaitu di mana saat kita fasting, ya tubuh kita akan mengambil kalori dari atau membakar lemak gitu ya untuk energi dari lemak kita instead of dari gula doang gitu. Ya, insulin kita jadi sensitif, kemudian jaringan lemak juga jadi terkikis. Terus kita juga perpanjangan umur karena kita cell cycle-nya juga lebih cepat. Kemudian pembersihan diri dengan autophagy dan pengurangan sel kanker. Jadi efeknya ini keren banget. Oke, nah ini autophagy. Jadi kunci yang utama ini boleh di screenshot juga nih. Ini bagus untuk bisa kita ingat-ingat ya. Jadi si autophagy ini kuncinya adalah menjaga kesehatan sel dan mencegah kematian sel. Ya, jadi zat-zat yang rusak ini ditemukan, kemudian dia membentuk nih si autofagosom, kemudian mereka bergabung dengan lisosom dan diurai zatnya, dan asam amino nih didaur ulang, mengubah menjadi protein dan lain sebagainya. Tapi si autophagy ini cuma bisa terjadi kalau kita puasa. Nah, puasanya di 24 jam atau saat kita melakukan fokus di diet keto ya. Nah, terus ini diet keto ya. Kalau kita mau mempercepat atau mau mengaktifkan si ketosis ini, kita bisa coba nih keto diet. Keto diet ini adalah basically stop konsumsi semua yang ada gulanya. Ya, karbohidrat itu gula loh, roti itu gula loh, nasi itu gula loh, terus minuman, terus bahkan buah-buahan yang manis itu tuh juga gula. Nah, kalau keto kita stop dulu itu, kita lebih fokus ke protein dan serat. Oke. Nah, terus ini kita mau bahas nih. Ini beberapa recap gitu ya, atau beberapa question and answer yang sebenarnya mungkin masih banyak yang kita keliru juga. Jadi sebenarnya makan secukupnya dan banyak olahraga aja gitu. Ternyata memang bisa sih jadi lebih sehat, tapi nggak sehat doang gitu, tapi untuk mengembalikan metabolisme kita, berat badan kita itu lebih optimal lagi kalau digabungin dengan pola makan gitu ya. Terus intermittent fasting adalah diet yang ekstrim. Waduh, dulu pada saat awal-awal aku join intermittent fasting, aku itu kan buka puasa di jam 10 sampai jam 12 gitu ya. Jam 12 siang buka puasa. Keluarga aku itu menganggap kamu itu hati-hati sakit mah loh katanya. Jangan terlalu ekstrim lah kalau diet, itu rambut makin rontok loh gitu. Nah, benar nggak sih intermittent fasting itu diet yang ekstrim? Well, ketika puasa berlanjut selama lebih dari 24 jam, ternyata pembersihan sel melalui autophagy itu lebih diaktifkan. Kalau Bapak Ibu teman-teman suka nonton Aderai, ya, suka nggak sih nonton Aderai? Nih, aku YouTube channel Aderai. Ya, kalau misalkan lagi senggang gitu ya, boleh banget Aderai itu banyak kasih tips-tips gitu ya tentang kesehatan. Jadi Corbusier juga tentang OCD-nya. Mereka tuh mengatakan gitu bahwa sebaik-baiknya manusia yang hidup itu adalah manusia yang makannya itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Cukup bergizi, bukan yang banyak tapi kosong isinya gitu. Jadi mau makan jam berapa aja sebenarnya nggak masalah. Yang penting kualitas makanan itu yang harus dijaga. Kemudian makanan bertepung atau gluten itu tidak masalah bagi saya karena sehat. Nah, ini juga bisa dibilang keliru, tapi nggak apa-apa untuk dimakan in moderation. Balik lagi ya, I strictly prohibit you guys to eliminate
one of those products karena itu bisa trigger binge eating. Ya, jadi asal kita tahu aja bahwa tepung dan gluten itu memang efek untuk tubuh kita itu tidak terlalu baik. Tapi gak apa-apa untuk dikonsumsi. Asal jumlahnya itu tidak berlebihan. Maksudnya berlebihan adalah tidak dalam sekali makan tuh cuma makan itu doang. Contohnya, makan pagi seporsi bubur bubur tok atau seporsi nasi goreng tok gitu. Itu tidak dianjurkan. Jadi makan apa aja nih yang boleh kita makan kalau lagi intermittent fasting? Nah, ini juga penting. Kadang kita kalau diet selalu mikirnya, udahlah aku diet aja, ikutin YouTube-YouTube tuh, diet Ayu, diet Korean diet yang 800 calories a day. Wow, cuman sehari makan 800 kalori. Bayangin ya, Bapak Ibu teman-teman ya, seseorang yang terkapar di rumah sakit, ya, yang very ill in a bed, death bed, we can say, makannya itu dari sonde, di infus, even they're in coma, mereka koma gitu ya, they need at least 100, I mean 1200 calories a day. Mereka yang terkapar koma aja butuh 1.200 untuk bisa lanjut hidup gitu. Apalagi kita nih yang bekerja, yang ngurus anak, yang masih nyetir ke kantor, yang masih ngurusin meeting sana sini. Kalau cuma dietnya di bawah 1.000 kalori, oh my God, you're going to shut down your body, guys. Waduh, jangan sampai sedikit itu ya. Jadi, eh, maybe for girls ya, if you ever, did this extreme diet I had done once, eating only around 800 to 1,000 calories a day, and I didn't have my period for 3 months. Jadi aku tidak mengkonsumsi kalori yang cukup, jadi aku itu makan di bawah 800, 1.000 kalori di bawah gitu ya. Dan selama 3 bulan tidak menstruasi. Rambut rontok gitu ya. Saat tanya ke dokter, dokter bilang, lady, please eat, katanya. Woi, katanya, makan coy. Makan, jangan nggak makan, katanya. Manusia itu butuh at least 1.200 untuk bertahan hidup. Itu kalau koma. Kalau kamu beraktivitas, nah hitung sendiri deh dengan BMI kalkulator kamu butuh berapa sehari. At least 2.500 sampai 3.000. Kalau kita kurang konsumsi kalori dari kebutuhan kita, itu malah tubuh kita itu akan men-shutdown, mematikan fungsi-fungsi penting. Bayangin, kalau kandungan atau kalau di perempuan gitu ya, siklus menstruasi kita di-shutdown. Atau eh, aspek-aspek lain itu di-shutdown. Kenapa? Karena otak itu butuh tenaga untuk mensuplai apa energi ke otak kita biar kita bisa berpikir dan mensuplai jantung kita biar bisa berdetak, mensuplai paru-paru kita biar bisa keep breathing. Jadi hal-hal yang di luar vital-vital itu mereka akan shutdown gitu. Dan khawatirnya kalau kita udah kebiasaan makan yang kalorinya super kecil, suatu hari kita mau lebih makan lebih banyak lagi, jadinya itu rebound gitu ya, ininya apa berat badannya. Nah, di intermittent fasting kita bisa banget loh minum bantuan suplemen. Suplemen apa aja sih? Suplemennya itu bisa dalam bentuk suplemen makanan yang memfasilitasi ada fiber, ada ada apa ya untuk serat-serat gitu ya. Ada glycan nutrients-nya itu bisa. Bisa juga minum uh, meal replacement yang ada banyak proteinnya, protein powder, ya whey gitu. Untuk membantu kita kalau misalnya kita sibuk atau kita butuh tambahan tapi kita nggak tahu nih mau beli di mana, susah cari di mana. Suplemen multivitamin itu wajib, boleh banget diminum. Air putih ini juga wajib. Terus, nah ini soft drinks ya, minuman kaleng, minuman instan kita hempas dulu, jauh-jauhin dulu. Karena sayang kita diet capek-capek tapi masih kasih makanan yang jorok, itu kayak capek-capekin aja gitu. Terus kopi hitam masih oke, ya, jangan pakai gula kalau bisa. Nah ini kaldu tulang, ini bagus banget ya. Kita makannya juga yang tinggi protein.
kita juga mau rumput laut, daging juga dikukus-kukus boleh, dibakar boleh, ditumis boleh, ikan, sup ayam, terus telur dan sayur kita hindari yang goreng-goreng dulu ya. Buah-buahan juga alpukat boleh, sup ikan boleh, tumisan, jamur, tahu, terus sayuran gitu ya. Minyak juga kita harus hati-hati, walaupun kadang labelnya itu minyak sehat gitu, tapi pas dibaca minyak sehat dari minyak biji bunga matahari, sunflower oil, sama aja bohong ya. Jadi minyak itu sebenarnya pada dasarnya nggak ada minyak yang sehat sih. Jadi minyak apapun pakai secukupnya. Ya ingat moderation is key. I strictly prohibit you guys to eliminate produk-produk apapun gitu. Makan secukupnya masih oke. Oke, nah ini ada beberapa cooking oils yang bisa kita avoid kalau misalnya kita lagi dietnya mau diet ketat gitu ya. Ini ada palm oil, terus ada hydrogenated oil, kemudian juga ada sunflower oil. Ini oil-oil yang sebenarnya kalau bisa, kalau nggak kepepet banget kita hindari. Oke, nah ini juga ada fakta menarik gitu ya. Terkadang kenapa sih ditanya, kenapa sih kita harus minum vitamin? Kenapa sih kita harus minum suplemen? Kenapa sih kita harus em, konsumsi apa whey protein gitu atau eh, tablet kapsul kalsium? Karena kualitas tanah kita itu di dunia ya, nggak cuma di Indonesia doang, sudah banyak yang tercemar ya, tercemar polusi tanah. Sehingga yang dulunya nih di tahun 1914 gitu ya, satu buah apel kalsiumnya itu 500 miligram. Tapi di tahun 92 kita butuh 26 apel untuk jumlah kalsium yang sama. Begitupun uh, buah jeruk, buah persik, bayam itu juga sama. Jadi vitamin, mineral yang kita dapat dari buah-buahan itu sudah semakin tergerus, menipis. Kenapa? Karena tadi tanahnya sudah tercemar sehingga saat mereka ditanam itu banyak partikel-partikel itu lepas gitu, nggak matang dengan sempurna. Ada juga bisa juga karena mereka belum saatnya dipanen, tapi udah dikarbit, dipanen. Sehingga mereka nutrisinya belum full, kita udah harus makan gitu. Bisa juga karena pestisida, ya. Jadi kita mau mereka petani mau cepat panen nih, pakai kimia gitu, biar nggak ada hama. Nah, itu kimia-kimia itu juga bisa mempengaruhi gitu. Maka kita butuh suplemen-suplemen atau butuh eh, tambahan gitu ya untuk tubuh kita. Nah, kalau dari aku sendiri, ini sebenarnya optional ya, karena saat itu aku di kantor untuk menyiapkan makanan itu susah banget dan untuk dari pagi aja kan aku dari jam 6 udah on the way ya untuk ke gym, untuk ke kantor untuk ke gym. Jadi untuk prepare-nya itu susah. Kebetulan aku dikenalin nih sama my auntie, my Lily auntie. Beliau itu ada program dari Manatek. Nah, ini tuh isinya adalah penunjang-penunjang untuk kesehatanku gitu ya. Nggak cuma untuk diet, tapi untuk memperbaiki fungsi regenerasi sel as a whole. Jadi ini aku jendela makannya ini aku pakai. Jam 8 pagi itu aku minum air sama Tropure. Tropure ini rasa-rasa jeruk gitu ya. Terus ada Nutriferus dan juga ada bisa superfood. Nah, ini tuh Tropure ini kaya antioksidan, antioksidan. Antioksidan itu untuk hempas-hempas racun dan polusi dalam tubuh kita. Terus jam 12 minum shake. Ini antara jam 12 sama jam 6 malam aku ganti sih kadang. Aku switch gitu. Jam 12 karena aku makan biasa. Terus jam 3 aku buah-buahan sama Tropure lagi minum ini. Nah, terus malamnya baru aku minum shake. Shake ini tuh aku dari Replenish atau bisa juga teman-teman mau pakai whey protein yang sudah biasa boleh dan tambahin juga osolin. Osolin ini tuh whey concentrate protein concentrate juga yang bagus banget gitu untuk
menambah intake protein dan pastinya ada kandungan glyconutrients. Oke, ini untuk produk-produknya ya. Satu-satu nih kita coba lihat nih. Nanti kalau ada yang misalnya ada seperti pertanyaan tentang ini, aku akan minta my brother Ko Vincent and Bella to help ya untuk bisa elaborate lebih jauh nih tentang produk-produknya. Ini beberapa produk-produk yang waktu itu aku minum sampai sekarang sebenarnya. Yang True Pure ini rasa itu rasa jeruk ya. Jadi kalau ada yang pernah minum Redoxon, nah model-model kayak gitulah. Cuma Redoxon itu kan dia bersoda gitu ya. Kalau ini enggak, kayak minum Nutrisari gitu. Ini mendukung pembersihan dan pengurangan racun pada hati dan tingkat sel. Ini bagus banget untuk membuat kita itu penyerapan penyerapan nutrisi dalam tubuh kita itu lebih baik lagi. Gitu. Dan ini juga untuk anti-aging dan antioksidan. Nah, ini Pure ini bahan-bahannya juga pastinya keren banget. Ada kumis kucing, ada kunyit, raspberry, glyconutrients, dan jeruk lemon. Sebenarnya yang bikin ini tuh jadi yang hal yang beda dari minuman-minuman lain itu adalah ini ada glyconutrients-nya. Glyconutrients ini cuma bisa ditemukan di uh, lidah buaya, ya. Tapi lidah buaya juga bukan cuma lidah buaya di Indonesia. Lidah buaya Indonesia itu kan sifat lidah buaya itu kan menyerap energi, menyerap racun, polusi. Kalau di Indonesia, di Jakarta khususnya, begitu banyak polusi. Bayangin lah, kalau kita makan itu lidah buaya, yang kita makan adalah polusi, guys. Belum lagi kita mau makan berapa banyak lidah buayanya untuk dapat takaran glyconutrients yang pas, ya. Jadi glyconutrients dari menatek ini diambil dari uh, hutan di Costa Rica yang pastinya bersih, jauh bebas dari polusi, tidak ada sentuhan mesin sama sekali. Oke, ya ini juga ada fungsi-fungsi lainnya bisa kita baca, bebas gluten, terus juga alami, tidak laksatif, terus untuk mengelola berat badan juga bisa lebih langsing, lebih sehat, tampak lebih muda. Wah, ini pokoknya holy grail banget nih. Kayak skincare tapi diminum gitu. Terus ini juga ada Nutriferus. Nah, kalau Nutriferus ini multivitamin eh yang ada antioksidannya juga, ada glyconutrientsnya juga, ada vitamin dan mineralnya juga. Ini dari tanaman asli juga untuk melindungi organ dari radikal bebas. Ya, kita lihat. Manfaatnya apa? Ini tuh sebenarnya dia komplementari ya, dia membantu mengaktifasi atau mendukung gitu ya uh, ini tadi True Pure tadi. Ini untuk membakar sel tua dan lemak, kemudian juga untuk antioksidan, untuk mendukung kesehatan kulit, kesehatan otak. Wah, ini sangat penting banget juga nih untuk kesehatan tubuh kita. Oke, dan ini juga ada superfood. Superfood ini mengandung perpaduan fitonutrien ya dari 20 ekstrak tumbuhan, buah-buahan. Jadi itu penting. Bahkan penting banget. Jadi saat kita makan untuk kebutuhan greens and reds dalam tubuh kita itu sudah terpenuhi. Untuk apa nih? Untuk daya tahan dan energi, mendukung kinerja, kortisol sehat, dan radikal bebas. Seger banget deh pokoknya kalau minum multivitamin tuh, baik itu vitamin C atau mau superfood kayak gini. Terus ini, aku kan suka fitness ya. Dan saat fitness itu, yang aku takutkan adalah saat kita bangun otot, kemudian kita juga makannya dikit dan kita diet-diet, otot kita tuh akan hilang. Jadi ketahui ya teman-teman bahwa eh, menghilangnya otot itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada lemak itu hilang. Jadi otot kalau kita udah latih, sering latih, kita seminggu stop nggak latih, sampai sebulan nggak latih, itu otot lama-lama menciut. Tapi kalau lemak ya, lemak ini nggak kita latih pun, nggak kita tambahin pun, dia itu tetap ada di situ, dia akan hilang, bahkan menambah terus kalau kita rajin konsumsi glukosa. Ini osolin. Jadi osolin ini aku mau memastikan bahwa saat aku diet,
tapi aku juga rajin olahraga, aku mau mastiin bahwa ototku itu terjaga gitu ya. Oke, ini untuk apa aja sih? Untuk membantu menurunkan tekanan darah, terus bakar lemak sambil masa ototnya dijaga gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk resepnya bisa mix and match. Ini tuh rasa osolin itu seperti susu tawar gitu sih sebenarnya. Bisa dipadukan dengan shake buah atau susu ya, bisa gampang banget. Ini to replenish. Jadi kalau tadi osolin itu bisa digabung banget sama to replenish. To replenish ini ada dua rasa ya, itu kayak whey protein gitu, minuman protein. Ini beda nih dari minuman shake atau replacement yang lain karena kita ini lengkap banget ya, nggak cuma isinya protein, tapi ada vitamin, mineral, probiotik, glycans, dan itu tuh lebih dari 20 gram protein. Jadi dalam satu kali intake ini, tadi replenish ini 20 gram, tadi osolin 10 gram, sekali kita minum dapat 30 gram protein. Sementara kalau aku hitung untuk masa ototku, aku itu sehari butuh 150 gram protein. Ya, jadi kalau aku minum ini, 2 kali aja sudah membantu penyerapan 60 gram proteinku gitu. Karena untuk makan dada ayam doang itu lumayan sulit sih. Jadi aku butuh bantuan dari apa meal replacement kayak gini. Oke, ini untuk facts-nya. Nah, ini salah satu transformasi dari teman kita, mungkin Ko Vincent boleh nih diinformasikan namanya siapa dan produk yang dipakai waktu itu apa sih. Jadi kita bisa lihat ya, kita bisa lihat nggak cuman perubahan dari komposisi lemak dalam tubuh ya, dalam pipi gitu. Tapi kita bisa juga lihat kualitas kulitnya. Nah, kalau yang dari paling kiri ini, mohon maaf, kulitnya ini kita bisa lihat mungkin terlihat agak kusam, ya, terlihat kurang sehat. Yang tengah-tengah saat bertransformasi, lemak sudah berkurang. Tapi yang kanan, lihat, lemak sudah sangat berkurang, completely like a normal person, fit juga seger, tidak terlihat ngantuk seperti di apa seperti di foto pertama. Kemudian juga glowingnya itu dong cerah berseri-seri. Oke, oke, so this is Min Jong Lee. Dia switch on intermittent fasting. Oke, dia intermittent fasting dengan apa produk-produk yang tadi ya. Switch on itu cuma 4 minggu dan ini hasilnya. Wow, this is crazy. Ini ada lagi nih. Nah, ini Peter dari Melbourne. Dia juga eh, melakukan program apa bersama Manatek ya. Dan bisa kita lihat transformasi tubuhnya dari yang di atas perut bagian bagian apa atasnya ini banyak sekali tumpukan lemak dan juga di bagian punggungnya dan setelah bertransformasi sangat fit dan apa sangat sehat gitu ya. Otot pun juga lebih mudah dibangun dari sini. Yes. Dan ini juga kita bisa lihat transformasinya hanya dalam waktu 2 minggu. Wow, kita bisa lihat ya dari yang lemaknya itu masih bisa terjepit oleh celana gitu, dan sekarang kita bisa lihat ini fit sekali. Dan ini cuma 2 minggu loh. Jadi memang konsistensi itu adalah kuncinya. Konsistensi dibarengin dengan niat dan produk-produk yang tepat serta nutrisi yang kita taruh ke dalam tubuh kita. Oke, sorry. Oke. Nah, oke. So this is ini hitungannya Cici Bella and Coco Vincent ya. Dari switch on itu aja mereka sudah bisa menurunkan dari lingkar pinggang ya 78 cm ke 74 cm kalau Cebella. Kalau Covincent ini very drastic dari 93 cm ke 86 cm. Wow, ini switch on 4 minggu. Wah, ini keren banget sih. Oke, sip sip. Nah, ini quiz time. Oke, I think karena kita sudah cukup malam ya. Jadi quiz time kita mau lanjut apa kita Q&A aja, Ko Vincent?
Hmm, Q&A boleh? Oke, Q&A oke, boleh. oke, Hmm. oke. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, thank you so much ya udah bermain dan bersharing-sharing bersama hari ini. Jangan lupa juga di follow nih ada Instagram Monatek Indonesia ya. Kita akan banyak share tips kesehatan di sini. Jadi lebih banyak kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu pengen belajar gimana sih caranya biar sehat, gimana sih caranya biar kita ini bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, konten-konten Monatek ini adalah konten-konten yang mencakup semua itu. Mulai dari gimana sih kita bisa diet yang sehat, gimana sih cara mengurangi lemak dalam tubuh, bagaimana sih kita bisa menjaga tubuh kita fit during vacation? Atau juga kita punya Spotify. Nah, teman-teman bisa banget join untuk dengerin calming music atau musik-musik yang membangun pada saat berolahraga gitu. Oke deh. Dan ya,